Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya dan memberikan kita manfaat dari hal-hal yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Kita akan melanjutkan kajian kita dan kita masih pada bab yang sama, babu mulatafatil yatimi wal banat, bab tentang berlemah lembut kepada anak-anak yatim dan para anak perempuan. Dan Al-Imam Nawawi di sini membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, hadis ke-261. Al-Imam Nawawi berkata, wa an Abi Hubairah A'idh ibn Amr al-Muzani wa huwa min ahli bay'ati Ridwan radhiyallahu an anna Aba Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafarin faqalu ma akhadat suyufullahi min aduwillahi ma akhadhaha faqala Abu Bakr radhiyallahu an ataquluna hadha li shaykh Quraisy wa sayyidihim fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala ya Aba Bakr la'allaka aghdabtahum la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak fa'atahum faqala ya ikhwatah aghdabtukum faqalu la yaghfirullahu laka ya akhi. Rawahu Muslim. Qawluhu ma akhadhaha ay lam tastawfi haqqaha minhu wa qawluhu ya ukhay ruwiya bi fathil hamzah wa kasri akhi wa takhfifil ya wa ruwiya bidhammil hamzah wa fathil kha wa tasydidil ya ukhayya. Jadi masih dalam bab yang sama, di sini Al-Imam Muslim membawakan hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama A'idh ibni Amr al-Muzani yang memiliki kunyah dengan nama Abi Hubairah, di mana A'idh bin Amr al-Muzani ini adalah salah seorang sahabat yang termasuk dari ahli Bai'atur Ridwan, termasuk golongan para sahabat yang ikut membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bai'ah Ridwan. Jadi sebelum kita menjelaskan tentang hadis ini, seorang sahabat yang bernama A'idh bin Amr al-Muzani atau yang memiliki kunyah Abu Hubairah ini termasuk salah seorang yang berada pada golongan Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan adalah bai'ah atau janji yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menolong Rasulullah dan ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai titik darah penghabisan mereka. Dan Bai'atur Ridwan ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, di mana Bai'atur Ridwan ini akhirnya akan disusul dengan terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah,
maka dimulai terlebih dahulu dengan bai'atur ridwan ini, perjanjian atau janji dari para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya adalah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, maka tentu saja Rasulullah dan para sahabatnya yang berasal dari kota Mekah memiliki atau merasakan kerinduan yang mendalam untuk kembali ke Masjidil Haram, untuk kembali sholat di sana, kembali melakukan umroh di sana. Sehingga sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bermimpi, disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah bermimpi beliau melihat dia dan para sahabat yang lainnya berumroh di Masjidil Haram. Sehingga setelah kejadian tersebut Rasulullah kemudian mengajak para sahabatnya untuk berangkat ke kota Mekah melakukan perjalanan safar untuk melaksanakan ibadah umroh. Akan tapi yang terjadi, orang-orang Quraisy di kota Mekah ketika mereka mendengar kabar bahwasanya Rasulullah dan para sahabatnya ingin mendatangi kota Mekah, maka mereka tentu saja tidak akan membiarkan hal tersebut dengan apa? Dengan begitu mudahnya. Sehingga singkat cerita, kemudian Rasulullah SAW pun mengutus Utsman bin Affan ke kota Mekah untuk melakukan negosiasi dan membicarakan agar orang-orang atau agar Rasulullah dan para sahabatnya bisa melaksanakan ibadah umroh di waktu tersebut. Utsman berangkat ke kota Mekah dan Rasulullah SAW menunggu Utsman untuk kembali membawa sebuah kabar, dan Rasulullah SAW setelah mengutus Utsman pun datang ke kota Mekah dan berbicara dengan orang-orang atau pemuka-pemuka, petinggi-petinggi orang-orang Quraisy. Tidak terjadi kesepakatan antara Utsman dengan orang-orang Quraisy. Tentu saja orang-orang Quraisy tidak mengizinkan, tidak memberikan izin kepada kaum muslimin untuk melakukan ibadah umroh. Dan Utsman pun ditahan, tidak dibiarkan kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tersebar berita bahwasanya Utsman telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Itulah yang membuat Rasulullah SAW kemudian marah, karena dalam hukum Islam tidak boleh seseorang itu membunuh utusan walaupun itu dia adalah orang-orang yang kafir. Utusan adalah orang yang wajib ditanggung keselamatannya. Seperti misalnya ada dua pihak yang akan berperang, kemudian pihak musuh mengirim utusannya masuk ke dalam benteng musuhnya untuk berbicara dengan komandan atau pemimpinnya, maka orang tersebut wajib dijaga keselamatannya. Tidak boleh dibunuh. Ini adalah hukum yang diajarkan dalam Islam. Sehingga ketika Utsman terdengar beritanya dia dibunuh oleh orang-orang Quraisy, kemudian Rasulullah SAW bersama kurang lebih 1.400 sahabat yang lainnya, kemudian mereka semua berjanji kepada Rasulullah SAW untuk membela Rasulullah SAW sampai titik darah penghabisan, untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah kemudian memuji orang-orang yang berbaiat kepada Rasulullah di saat itu, mereka diberikan ridho dan mereka dipastikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang yang beriman yang membaiat engkau di bawah sebuah pohon. Jadi orang-orang yang termasuk baiatur ridwan ikut membaiat Rasulullah pada saat itu, mereka semua termasuk ahli surga, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jumlahnya sekitar 1.400, dalam riwayat yang lainnya disebutkan 1.500 orang. Dan A'idh bin Amr al-Muzani termasuk salah satu dari orang-orang tersebut. Taib. Di mana pohonnya sekarang? Atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pohon tersebut sudah tidak ada lagi. Sebagian ulama mengatakan orang-orang yang ikut membaiat Rasulullah SAW itu dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya di zaman Umar menebang dan menghancurkan pohon tersebut untuk menghindarkan fitnah. Karena orang-orang sudah mulai bertabarruk dan mencari barakah, atau sebagian dari mereka dikatakan
mulai sholat dan mendatangi tempat tersebut dengan maksud niat ibadah. Dihancurkan oleh Umar untuk apa? Untuk menghilangkan dan menghalangi terjadinya fitnah, orang-orang bisa berbuat syirik di tempat tersebut. Itulah dia kenapa dalam Islam tidak boleh seseorang itu memugar, meninggikan dan menghiasi kuburan, karena bisa menimbulkan fitnah, apalagi kuburan tersebut termasuk kuburan orang-orang yang dianggap soleh, kuburan yang dianggap sebagai seorang ulama. Tujuannya adalah dalam Islam tidak boleh dipugar, tidak boleh disemen, tidak boleh dikeramikan, diberikan lampu dan lain sebagainya. Semua tertera dalam hadis Rasulullah SAW adalah semuanya saddu dzari'ah lisyirk, untuk menghindari terjadinya prosesi kesyirikan oleh orang-orang yang menganggap orang tersebut sebagai orang-orang yang suci atau orang-orang yang soleh. Taib. Apa kata A'idh bin Amr al-Muzani? Anna Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafarin. Bahwasanya Abu Sufyan, di mana Abu Sufyan pada saat itu masih dalam keadaan apa? Musyrik. Taib. Ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal. Abu Sufyan pernah mendatangi Salman al-Farisi dan Suhaib ar-Rumi dan Bilal ibn Abi Rabah. Tiga sahabat ini memiliki background yang berbeda. Salman al-Farisi berasal dari Faris, Persia. Suhaib ar-Rumi dari Romawi. Dan Bilal ibn Abi Rabah dari Ethiopia atau Habasyah. Dan tiga orang ini adalah mantan budak. Sehingga tiga orang ini dalam status sosial mereka pada waktu tersebut adalah orang-orang kelas bawah. Yang termasuk mantan budak. Tidak mungkin dianggap oleh sebagian orang. Berbeda dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah petinggi Quraisy, termasuk orang kaya. Ya, kemudian dia adalah orang yang memiliki pangkat dan dikenal dan dihargai dan disegani oleh orang-orang Quraisy pada waktu tersebut. Ketika Abu Sufyan ini datang kepada tiga orang mantan budak ini, yang dimana Salman, Suhaib dan Bilal ini punya riwayat yang menyedihkan, memilukan. Ketika mereka menjadi budak sebelumnya, mereka disiksa oleh tuan-tuan mereka. Mereka dianiaya. Kenapa mereka dianiaya? Karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka disiksa, mereka dianiaya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Bilal diletakkan di atas dadanya sebuah batu yang begitu besar dan panas di tengah padang pasir, dan Bilal tidak menggunakan pakaian, disiksa karena dia tidak mau keluar atau murtad dari agama Nabi Muhammad SAW. Apa kata Bilal dan Salman dan Suhaib kepada Abu Sufyan? Ma akhadat suyufullahi min aduwillahi ma akhadaha. Pedang-pedang Allah itu belum selesai urusannya dari musuh-musuh Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika Bilal dan Salman dan Suhaib ini melihat salah satu petinggi Quraisy yang mungkin dulu juga pernah punya andil dalam menyiksa mereka, maka mereka mengambil kesempatan ini dengan mengatakan apa? Ini pedang-pedang Allah belum selesai urusannya dari kalian. Artinya apa? Akan datang nanti suatu masa yang dimana kalian akan dibalas dengan pedang-pedang Allah. Itu maksud dari ucapan apa? Salman, Bilal dan Suhaib. Faqala Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Abu Bakar ketika mendengar Salman, Suhaib dan Bilal ini berkata demikian kepada Abu Sufyan, maka Abu Bakar mengatakan, ataquluna hadza li syekh Quraisyin wa sayyidihim? Apakah kalian mengucapkan hal tersebut kepada pemuka dan petinggi orang Quraisy? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Kalian berani sekali mengatakan hal tersebut kepada petinggi dan pemuka orang Quraisy? Maka fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Setelah hal tersebut terjadi, Abu Bakar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasulullah. Faqala, dan Rasulullah dan Abu Bakar menceritakan bahwasanya Salman, Bilal dan Suhaib berkata demikian kepada Abu Sufyan, dan kemudian aku menegur mereka. Ya, aku menegur mereka karena mereka kok berani sekali berkata demikian
kepada Abu Sufyan yang merupakan petinggi atau pemuka kaum Quraisy. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, "Ya Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum." Wahai Abu Bakar, ucapanmu itu justru mungkin membuat mereka bertiga marah. Artinya apa? Seharusnya kamu tidak berkata demikian Abu Bakar. Jangan-jangan mereka tersinggung dengan ucapanmu itu. Karena kesannya ucapanmu itu adalah merendahkan kedudukan mereka bertiga. Kata Rasulullah SAW, "La in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak." Kalau engkau membuat mereka marah wahai Abu Bakar, maka sesungguhnya engkau telah membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Ini kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Suhaib, Bilal dan Salman ini walaupun di hadapan manusia mereka itu punya kedudukan yang mungkin dianggap remeh, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, Bilal ini, Salman dan Suhaib ini punya kedudukan yang sangat tinggi. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Kalau engkau membuat mereka itu marah, sesungguhnya Allah juga marah. Karena ini adalah para wali Allah, bukan orang biasa. Kata Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menegur Abu Bakar. Abu Bakar ini siapa? Abu Bakar ini orang terbaik dari seluruh kaum muslimin dari zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Kalau kita mau mengatakan setelah Rasulullah SAW kemudian berdakwah Islam, orang yang pertama kali memeluk agama Islam siapa? Khadijah. Kemudian Waraqah bin Naufal, pamannya siapa? Pamannya Khadijah. Kemudian orang seterusnya sampai hari kiamat nanti. Kalau kita buat daftar orang-orang dari zaman Rasulullah yang pertama sampai terakhir di hari kiamat mengucapkan la ilaha illallah, siapa orang terbaik dari seluruh orang ini? Abu Bakar. Abu Bakar orang terbaik dari seluruh kaum muslimin di muka bumi ini dari zaman Rasulullah sampai hari kiamat kelak. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan apa? Islam adalah agama nasihat yang tidak pilih-pilih. Siapapun Anda, siapapun kita, agama ini menjadi nasihat bagi kita. Agama ini mengajarkan kepada kita atau memberitahukan kepada kita mungkin kekeliruan-kekeliruan kita. Sehingga yang kewajiban bagi kita adalah kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Bakar ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana kata para ulama, kalau seandainya imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan seluruh imannya orang-orang selainnya sampai hari kiamat kelak, lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Gimana Abu Bakar ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Rasulullah itu adalah momen yang spesial yang hanya terjadi sekali. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke kota Madinah. Dan Abu Bakar ini orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulnya, ya, untuk hijrah ke dalam kota Madinah. Abu Bakar ini adalah orang yang menjadi kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya, ya, aku boleh menjadikan seorang itu menjadi khalil, kekasih yang benar-benar sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Maka aku akan menjadikan Abu Bakar ini menjadi khalil, karena hanya Allah lah yang boleh menjadikan seseorang sebagai khalil. Artinya dalam bahasa Arab ada khalil, ada habib. Habib itu artinya orang yang kita cintai. Istri, anak, suami, orang tua, sahabat dan lain sebagainya. Akan tapi khalil ini derajat yang lebih tinggi. Dan kita tidak boleh menjadikan orang lain menjadi apa? Khalil. Karena apa? Karena itu adalah cinta yang buta. Cinta yang artinya cinta yang berlebihan. Di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai orang, cintai seadanya saja. Ya. Ahbib habibaka haunan ma, cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja. Asa an yakuna baghidaka yauman ma, karena mungkin saja di hari yang akan datang dia bisa menjadi orang yang kau benci. Wa abghid baghidaka haunan ma, dan bencilah orang yang mungkin engkau benci sekedarnya saja, jangan berlebihan membenci seseorang.
asa an yakuna habibaka yauman ma. Karena mungkin saja di hari kemudian dia akan menjadi orang yang engkau cintai. Nah, ini ditegur Abu Bakar oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Abu Bakar? Fa'atahum faqala. Apa yang terjadi? Abu Bakar protes, nggak terima sama teguran Rasulullah. Karena Abu Bakar adalah orang yang, kalau kita boleh istilahkan, itu adalah wakil presiden di zaman Rasulullah. Kalau Rasulullah itu presidennya di zaman dulu, di zaman itu, Abu Bakar ini wakil presidennya. Orang nomor 2 dalam Islam setelah Rasulullah SAW. Apakah beliau protes? Nggak terima sama teguran Rasulullah? Wah, Rasulullah, itu kan Bilal, itu kan Salman, itu kan Suhaib, biarin aja, nggak ada masalah. Apakah itu yang dilakukan oleh Abu Bakar? Tidak. Abu Bakar justru mendatangi 3 orang ini. Menunjukkan apa? Wara', tawadhu, rendah hatinya. Tidak sombong, tidak congkak, tidak angkuh. Orang yang statusnya tinggi dalam Islam dan dalam sisi duniawi. Abu Bakar ini dalam sisi Islam, dalam sisi duniawi lebih tinggi daripada 3 orang itu. Iya apa tidak? Secara duniawi Abu Bakar lebih tinggi. Pemuka Quraisy. Salman orang Persia. Bilal orang Habasyah. Suhaib orang Rum. Abu Bakar adalah orang Quraisy. Orang yang sangat mulia pada saat itu. Kaum Quraisy adalah kaum yang sangat mulia. Secara sisi agama, Abu Bakar adalah orang yang memiliki keimanan yang sangat tinggi dibandingkan 3 orang tersebut. Abu Bakar termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar adalah pengganti Rasulullah SAW setelah wafat beliau menjadi khalifah yang pertama. Abu Bakar adalah orang yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menggantikan dia sebagai imam pada saat waktu sholat. Rasulullah nggak milih orang yang lain. Rasulullah nggak pilih Mu'adz. Rasulullah tidak pilih Ubay bin Ka'ab yang mungkin memiliki bacaan yang begitu merdu. Yang dipilih Abu Bakar, kenapa? Karena keimanan dan keilmuan yang ia miliki dalam dirinya. Ketika Rasulullah SAW wafat, sebagian sahabat itu apa? Tidak terima dengan wafatnya Rasulullah SAW. Bahkan Umar disebutkan dalam sebuah riwayat masih bingung. Akan tapi Abu Bakar kemudian berdiri di atas mimbar dan mengatakan, sungguhnya barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sungguhnya telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan maha kuasa. Didatangi orang 3 ini oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ya ikhwatah, aghdabtukum, wahai saudara-saudaraku, apakah aku telah membuat kalian marah? Datang Abu Bakar untuk apa? Meminta maaf kepada 3 orang yang dianggap remeh pada saat itu. Faqalu, kemudian 3 orang ini berkata, la, tidak wahai Abu Bakar, engkau tidak membuat kami marah. Jangan berpikiran yang tidak. Kami tidak marah dengan ucapanmu itu. Yaghfirullahu laka ya akhi. Ya ukhay, dalam sebuah riwayat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni engkau wahai Abu Bakar. Dan ini juga merupakan akhlak dari orang yang didatangi oleh orang lain untuk meminta maaf darinya. Kita belajar akhlak dari Abu Bakar pertama. Abu Bakar orang yang apa? Tinggi. Kedudukannya dalam duniawi dan dalam sisi Islam. Datang kepada 3 orang yang tidak punya jabatan apa-apa. Mantan budak, tidak punya apa-apa. Ya. Untuk meminta maaf dari mereka. Orang 3 ini, ketika ada orang datang meminta maaf kepada dia, walaupun itu jelas-jelas misalnya orang tersebut berbuat salah, maka apakah kemudian mereka akan, tidak, aku tidak mau memaafkanmu. Pergi dari sana, pergi sana. Aku tidak sudi memberikan maaf kepadamu. Atau misalnya mungkin memaafkan tapi dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang kasar misalnya. Ngomel, kamu lasingan soalnya begini. Kamu soalnya begitu, kamu begini, kamu begitu. Tidak. Justru didoakan oleh tiga orang ini Abu Bakar. Semoga Allah mengampuni engkau wahai Abu Bakar. Inilah di akhlak dari para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan tentu saja mereka memiliki akhlak karena mereka belajar dari orang yang paling punya akhlak. Ya. Mereka belajar langsung dari Rasulullah SAW yang akhlaknya adalah Al-Quran. Itulah dia kenapa para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in
adalah orang yang paling baik agamanya, orang paling baik akhlaknya, orang paling baik budi pekertinya, orang paling baik kehidupannya. Ini sahabat Rasulullah SAW, generasi emas, yang dimana kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kembali melihat bagaimana mereka beragama dan beragama seperti agamanya mereka yang belajar dari Rasulullah SAW dan mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Jadi itu dia hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang bagaimana kita menghormati ya, dan memuliakan orang-orang yang atau berlemah lembut dan menyayangi orang-orang yang dianggap lemah, orang-orang yang dianggap remeh, orang-orang yang dianggap miskin, orang-orang yang dianggap kelas rendahan, ya. Akan tapi mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kedudukan tinggi karena keimanan dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha." Wa asyara bis sababah wal wusta wa farraja bainahuma, rawahul Bukhari. Wa kafilul yatim al-qaimu bi umurihi. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha." Aku dan orang yang menanggung urusan anak-anak yatim. Apa kata Rasulullah? Aku dan orang-orang yang menanggung, yang take care, yang mengurus urusannya anak-anak yatim, nanti di surga, kata Rasulullah, hakada, seperti ini. Wa asyara bis sababah, dan Rasulullah mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, wal wusta, dan jari tengahnya, wa farraja bainahuma, dan merenggangkan keduanya. Jadi Rasulullah memberikan isyarat seperti ini, bahwasanya aku dan orang yang mengurus urusannya anak yatim nanti di surga seperti ini. Maksudnya apa? Dekat. Ini adalah kabar dari Rasulullah SAW tentang orang-orang yang sering atau suka membantu urusan anak-anak yatim, menolong mereka, membantu mereka, memberikan makanan kepada mereka, memudahkan urusan-urusan mereka. Ya, ini banyak kita temukan juga mungkin di Indonesia atau di negara-negara yang lainnya, atau mungkin di Australia ini ada lembaga yang mengurus tentang anak-anak yatim yang tidak punya orang tua atau tidak punya ayah, yang dimana mereka tentu saja kehilangan seseorang yang menanggung nafkah mereka, sehingga orang-orang yang berdiri dan bangun untuk membantu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW nanti akan bersama beliau di surga. Jadi ini dia keutamaan yang sangat luar biasa yang jangan sampai kita lewatkan, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Berikutnya wa Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah." Wa asyar rawi wa huwa Malik bin Anas bis sababah wal wusta. Jadi ini hadis yang sama tapi redaksi yang berbeda. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafilul yatim ya lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah." Orang-orang yang menanggung urusan atau mengurus urusannya anak-anak yatim, aku dan ia nanti di surga kahataini, seperti dua ini, yaitu Rasulullah memberikan isyarat dengan apa? Telunjuk dan jari tengahnya. Taib. Yatimu lahu aw li ghairihi, maksudnya apa? Orang-orang yang menanggung anak-anak yatim miliknya atau milik orang lain. Maksudnya apa? Anak yatim yang berasal dari keluarganya ataupun anak-anak yatim yang bukan berasal dari keluarganya. Seperti saya katakan tadi, lembaga-lembaga yang mengurus anak-anak yatim tentu saja mungkin anak-anak yatim tersebut bukan termasuk sanak famili kita, bukan ponakan kita, bukan cucu kita, bukan anak-anak yang lainnya, akan tapi tetap mendapatkan keutamaan yang sama seperti kita mengurus anak yatim yang berasal dari keluarga kita sendiri. Maka
ini akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di hari kiamat kelak di surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kesempatan emas bagi kita yang jangan kita sia-siakan, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini pada pertemuan yang akan datang. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.